Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMK, podcast guru SMK, YouTube SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Nah, Ola, gimana Ola? Iya, Pak Ferry, kali ini podcast kita udah nyampe ke podcastnya keberapa Pak? Yang keempat ya. 250 ya. Empat. Iya. Oke. Siapa kita kali ini narasumbernya spesial ya, Bu Ola ya? Spesial, karena hari ini kita kedatangan narasumber dari Pak Asep, Iya. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rejang Bener Lebong. banget. Oke. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Bapak Asep Suparman, Kepala Sekolah SMK 1 Rejang Lebong ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Kemarin baru pulang dari Jakarta Pak ya? Lumayan padat sekali kegiatannya Oh, di Jakarta kemarin hampir 1 minggu lebih. 1 minggu lebih ya. Kegiatan lomba apresiasi Lomba apresiasi kepala sekolah SMK ya, tingkat nasional. oh tingkat nasional. Berarti itu kepala sekolah yang terbaik berapa? Terpilih ya Pak ya? Terpilih. Iya. Ya. 20 Pak ya. yang masuk final Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Luar biasa ya, di Luar dalam biasa. kesibukannya kemudian masih juga sempat mengikuti kegiatan-kegiatan yang super sibuk Pak ya. Iya. Luar biasa, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan Pak ya. Amin. Supaya bisa terus beraktivitas. Iya. Pak, di sini udah rame. Oh iya, Pak betul. Ibu ini. Saya di sini spesial nih, di kawal banyak pasukannya. Jadi saya perkenalkan dulu ya, izin ya. Sebelah kanan saya ini adalah tamu agung kita ya, dari Bandung ini. Oh, dari Beliau Bandung. adalah CEO ya, selaku direktur ya, pemilik dan sekaligus pimpinan PT Cahaya Pendidikan Internasional. Iya, Break Education ya, yang bertempat di situ pusat di Bandung ya, di kota Bandung, Jawa Barat. Dan alhamdulillah bagi anak-anak kita, siswa-siswi SMK 1 Rejang Lebong yang mau go internasional, khususnya ke Jerman, ini melalui Bu Astia ini. Terima kasih Bu Astia sudah hadir ya dari Bandung nih. Selamat datang Bu di podcast Iya. kita Bu. Terima kasih banyak, terima kasih undangannya. Iya, jadi tamu kita yang paling jauh ini. Dari Bandung Mas. Dari Bandung ya. Alhamdulillah. Iya. Asli dari Tasik, Pak. Asli dari Tasik. Masih dari Bandung masih 8. Alhamdulillah punya kesempatan ke Masih Jerman. Jawa Barat, kan? Masih Jawa Barat. Punya kesempatan ke Jerman, balik ke Indonesia bisa antar anak-anak muda Indonesia buat go ke Jerman. Wah, biasa. Nah, salah satu dan salah dua dan salah tiga. Nah, ini bertiga orang tua alumni siswa kita yang sudah lulus ya. Yang pertama saya kenalkan, ini orang tua dari Fauzul Hadi Rashid. Nah, ini beliau bapaknya ya. Saat ini sedang belajar bahasa Jerman dan persiapan ujian Pak ya. Ya. Kemarin berangkat ke Jakarta. Jakarta. Jadi di tempatnya Bu Astria ini. Nah, di pusat lembaga PT saya. Bu Astria. Iya, Bu Astria. Telepon pernah akan angkat. Oh, benar. Mungkin lagi ini. Iya. Itu yang pertama Fauzul ya, ini alumni SMK 1 juga yang sudah sedang persiapan menuju Jerman ya. Selanjutnya yang kedua ini Andreval Febrian. Nah, ini ibunya yang hadir ya. Andreval ini juga mau ujian Bu ya? Sudah ujian. Oh, sudah ujian. Tinggal 2 sis. Alhamdulillah tinggal berhasil, semoga lulus Bu ya. Amin. Dan yang ketiga Adenovan Jebagite. Nah, ini ibunya ya juga hadir. Alhamdulillah. Ini sebagai contoh ya para lulusan kita yang bersiap go ke Jerman. Walaupun yang sudah di Jerman sudah satu orang, yaitu Riko ya. Riko Audianto dari otomotif Berangkat tahun kemarin, tahun kemarin ya. tahun ini maaf. Tahun ini di awal-awal bulan ya, di awal-awal tahun. Ya. Itu udah lulus ya Pak ya? Sudah lulus tahun 2021 ke Indonesia ya, sehingga 2020 berangkat. Nah, kalau bertiga ini ya, Fauzul, Adreval, Adenovian, Diobagite ini baru lulus tahun ini 2022, kemudian langsung belajar bahasa Jerman, persiapan go Jerman untuk ikut program Ausbildung ya, kuliah sambil magang bekerja di Jerman. Kan keren kan? Keren, Pak. Nah, ini keren banget Ya, ya. selamat ya.
Terus kemudian satu lagi yang keempat ini, nah ini yang bagi yang mau dalam negeri. Ya, jadi siswa atau lulusan alumni kita juga selain yang mau go internasional, yang mau dalam negeri saja juga ada. Ya ini salah satunya Rere Arla ya. Ini Pak Joni bapaknya ya. Alhamdulillah sudah ditempatkan di mana Pak? Di Tanjung Karang, Lampung ya, di Provinsi Lampung ya, bekerja di sana memperbaiki mesin ATM ya, Bank BCA ya. Jadi itu ya. Jadi kita SMK 1 mempersiapkan lulusannya siap kerja ya, dan dalam maupun luar negeri gitu. Jadi udah disiapkan semua sehingga lulusan kita ini jangan sampai banyak pengangguran. Ya, kita hilangkan setelah tamat itu nganggur. Jadi kita siapkan yang siap bekerja, baik mau dalam negeri ada ataupun luar negeri siap juga ya. Yang mau memperbaiki kehidupan atau merubah nasib perekonomian keluarga, mau membahagiakan kedua orang tua ya, untuk bisa go Jerman ya ataupun di dalam negeri, kita sudah ada programnya, sudah siap ya. Untuk anak-anak SMK Luar biasa ya, SMK 1 keren. Bapak kita sudah menyiapkan program-programnya sehingga nanti lulusan kita dari sini bisa keterima. Ya, Bahkan ada yang luar negeri bola ya. Iya. Bola pernah ke Jerman. Saya pernah ke Singapura. Singapura ya, Pak ya? Di Lumbar. Di Lumbar tahu. Pesona Curug ya, sama juga ya. Penting ada gambar itu ya. Singa ini Mansur ya. Singa Mansur ya. Nah, jadi ini memang program Bapak yang sudah Bapak susun itu Pak. Iya. Jadi memang kita itu SMK ya. SMK itu bukan SMA. Kalau SMA memang menyiapkan anak itu setelah lulus itu kuliah. Sehingga 80% berbondong-bondong menyiapkan anak untuk kuliah. Dan memang sekalipun juga lulusan SMK tidak pula diharamkan kuliah, ya, tidak dilarang. Ya. Tetapi artinya kuliah itu nomor 2 lah. Itu hanya berapa persen? 20% paling banyak itu yang disiapkan kuliah. Dan lebih kerennya itu bekerja dulu sambil kuliah. Nah, kuliah dapat, bekerja lebih dapat. Nah, itu sebenarnya yang komplit lah. Komplit ya. Kelebihan SMK itu bisa dapat dua-duanya. Seperti itu. Memiliki skill juga Memiliki ya, skill juga, keterampilan ya kan. Akademik juga. Akademik juga. Dengan akademik. Iya, itu utamanya. Maka jangan sampai setelah tamat ya sudah tidak bisa melanjutkan, kemudian juga menganggur. Kita hilangkan lah harapannya setelah tamat itu siap kerja ya, mau dalam maupun luar negeri. Nah, kita siapkan sehingga anak-anak kita bisa membahagiakan kedua orang tua dan bisa merubah kehidupan perekonomian keluarga. Sehingga dengan demikian menjadi agen obcengnya di keluarga ya, Bisa membawa perubahan keluarga itu bisa naik derajat lah gitu. Iya, iya, bisa mensejahterakan keluarga. Seperti itu kan kita kasih solusinya, jalur-jalurnya, jalannya supaya tidak tersesat, ya kan? Kalau mungkin mencari sendiri, ya kan? Kita dengar di luar sana lah, ada yang sampai kena ini, kena itu dan seterusnya ya. Makanya kita kawal jangan sampai ada anak-anak kita yang salah. Ini memang sesuai dengan tujuan SMK Pak ya? Iya, Kita di sekolah kita beri life skill, kita kasih soft skill, hard skill, kita didik gitu kerja. Kita juga tidak lupa menjembatani gitu Pak, supaya anak-anak ini bisa mendapatkan pekerjaan dan juga bisa sukses di pekerjaannya gitu Pak. Itu yang bekerja ya. Kalaupun ada persentase sedikit sih, mungkin 10% ya, anak-anak yang tidak mau meninggalkan orang tua, mungkin orang tua yang keberatan juga. Oh ya, ada itu salah satunya ya kan. Kita sering dengar itu kan ada anak yang Yang tidak mau keluar itu tidak ya, mau. pokoknya makan nggak makan asal bumbu. Atau orang mungkin tua orang yang tuanya yang berat berat melepas ya melepas anaknya. Itu juga program itu kami siapkan dengan penguatan apa namanya tuh kewirausahaan. kewirausahaan. Kan ada produk kreatif dan kewirausahaan tuh. Benar. Ada buat kelompok-kelompok usaha yang dikasih modal oleh sekolah, ya kan? Mungkin membengkel atau mengelas, pengelasan, ya kan?
itu kita support dari saat ini sejak kelas 3 ya, kelompok-kelompok usaha itu. Nah nanti setelah tamat kami akan kerjasamakan MOU dengan para kades, kepala desa yang memiliki program wirausaha ataupun BUMDes-nya ataupun apa bisa memberdayakan anak-anak di lingkungannya domisili di desa tersebut untuk buka UMKM, nah, usaha mikro kecil menengah, ya kan, buka bengkel, buka ngelas dan seterusnya sehingga bisa berdaya. Nah, jadi 3 macam program unggulan untuk lulusan ya, SMK 1 Lampung kami siapkan ya, yang internasional ada, nasional ada, dan lokal wirausaha di 3 program program utama. 3 program yang sudah dijalankan oleh Pak Kepala Sekolah kita itu adalah internasional, kemudian nasional dan juga ada berwirausaha lokal. Berarti Pak, untuk di SMK Negeri 1 Jalabung ini udah banyak ya Pak ya, MOU dengan beberapa perusahaan gitu ya Pak ya? Iya. Pastinya dari jurusan TKJ maupun lainnya itu udah ada gak ya? Sudah ada semua ya Pak ya? Sudah. Alhamdulillah, baik kerjasama MOU untuk penempatan PKL maupun perekrutan untuk calon karyawan gitu ya. Itu dengan contoh PT Advent, SCM ya. Kemarin yang merekrut salah satunya penempatan di Lampung, ada yang di Palembang, ada yang di Kalimantan. Itu perbaikan mesin ATM ya Pak Jon ya. Jadi untuk perbaikan maintenance mesin-mesin ATM yang rusak ya, dan juga pengisian uang di ATM berbagai bank lah itu juga ada ya, untuk anak kita yang dalam negeri siap ditempatkan di berbagai provinsi yang ada. Nah Pak, ini kan kita sudah kedatangan tamu dari Bandung, jauh-jauh dari Bandung. Kita boleh tanya-tanya sedikit Bu ya. Boleh. Nama PT-nya tadi apa Bu? PT Cahaya Pendidikan Internasional. PT Cahaya Pendidikan Internasional. Lebih dikenal dengan Bright Education Indonesia, itu nama dagangnya, atau disingkat dengan BEI. BEI. Jadi kita boleh sebut BEI aja. Boleh, BEI aja juga boleh. BEI. Oh, BE. BEI ini sebenarnya bergerak di bidang apa gitu? Kita ini konsultan pendidikan dan lembaga bahasa. Jadi kita bukan hanya menyiapkan dan memberangkatkan, bukan, tapi mulai dari hulu sampai hilir. Dari hulunya apa? Memberikan penjelasan secara mendetail seperti yang kita lakukan saat ini di SMKN 1, termasuk juga di edukasi dulu Bu ya. betul, di edukasi. Karena apa? Harus tahu dari A sampai Z programnya biar jelas, rinci sebelum mengambil keputusan. Karena program kita pun bukan hanya ke Jerman, kita punya program ke berbagai negara maju lainnya. Hanya saja yang kita unggulkan, unggulan dari Kementerian Pendidikan itu Indonesia Vokasi ini Ausbildung ini. Ke Jerman. Betul, untuk lulusan SMA, SMK terutama. Kalau negara yang lain apa aja? Kita ada punya ke Australia, Singapura, ke Jepang, ya memang kenapa unggulan untuk ke Jerman ini? Bukan hanya mencari uang, bukan hanya mendapatkan uang, tapi juga mendapatkan ilmu dan ijazah. Itu yang paling penting. Sambil kuliah gitu. Kuliah dan bekerja, dan setelah lulus pendidikan magang ini bisa bekerja di Jerman tanpa batas waktu. Itu yang berarti kerennya. langsung bisa bekerja ya Pak ya? Sebagai tenaga kerja ahli di Jerman yang dengan gaji standarnya UMR Jerman. Tidak ada diskriminasi, ini orang Jerman, ini orang Asia, tidak ada. Begitu lulus Ausbildung, standar UMR Jerman. Gajinya minimum di 2.000. Dianggap sama dan setara dengan orang sana. Betul, betul sama. Jadi tidak ada lebih rendah lagi. Mereka standar semuanya sama seperti orang Jerman. 2.000 euro kan? 2.000 euro. 1 euro itu berapa rupiah? Saat ini 16.500, bisa dihitung 30. Itu bruto. Iya, dengan kita di ceng gitu kan, tukar itu kan Bisa 3 bulan. Betul. Bisa Ke Jerman dari Jakarta berapa jam? 19 jam. naik pesawat itu. Naik pesawat 19 jam. Transit. Iya, transitnya 2 jam biasanya yang lolos. Jadi di pesawat 17 jam. Lumayan. Itu semua dibiayai oleh Jerman dari Mekah ya. Iya, betul. Mekah 10 jam dari. Nah, itu untuk biayanya, memang ada biayanya untuk pendidikan. Oh, untuk Pendidikan pendidikan. bahasa Jerman. Karena syarat untuk mengikuti ini yang mutlak paling utama itu bisa bahasa Jerman sampai level intermediate. Jadi belajarnya bukan hanya cacisis biasa, bukan. Harus mengikuti ujian bahasa Jerman, levelnya bukan level kita lagi, tapi levelnya Jerman.
Mereka itu magang di perusahaan mana kalau di Jerman? Di Jerman di seluruh Jerman tersebar. Oh, Di seluruh tersebar. Jerman. Betul, bukan hanya satu perusahaan, tapi tersebar di semua negara bagian Jerman. Jerman ada 16 negara bagian, anak-anak tersebar di sini. Berfilenya sekolahnya pun atau kampusnya pun mereka masing-masing beda-beda, tergantung jurusannya dan tergantung mereka akan dapatnya di kota mana. Yang saya tahu itu Munchen. München. Karena ada klub bola kayak Munchen. Bukan München ya, tapi München. Munchen. München. Lidah curug. Lidah curug. Nah, insya Allah per bulan Januari pendidikannya kita akan adakan lagi di Curug. Tadinya adanya di Bandung aja, tapi mengingat biar sambil jalan kita akan adakan lagi pendidikan bahasa Jerman mulai dari Januari. Jadi belajar bahasa Jermannya 3 bulan di Curug, 3 bulannya di Bandung. Hidupnya di mana insya Allah kita ada di kampung Inggris lagi. Itu untuk anak-anak yang lulus itu persyaratannya apa? Syaratnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada, bisa Sebenarnya semua. gini, bisa ikut tes semua. Sebenarnya kita ada administrasi minimum nilai rapot 7,5. Namun 7,5 kan nilai minimum ya Bu ya. Iya. Anak-anak yang masuk kelas aja pun nggak pinter bisa. Bisa, Iya. iya. Karena kita nggak nyari anak pintar, kita nyarinya anak yang punya tanggung jawab. Dengan adanya Dan masuk. punya kemauan. gitu, ya. Betul. Dengan adanya tanggung jawab 7,5 pasti dapat lah di Benar. sekolah. Kita nggak nyari orang pintar, kita nyari anak-anak yang mau gigih, mau berjuang, mau berusaha, mau belajar. Atau mungkin batasan usia gitu Bu? Maksimum 30 tahun. Maksimum 30. Iya. Bola apa? Nah, Sekolah udah Nggak bisa ya? Nggak bisa. kalau lulusan SMA SMK kan nggak ada ya umur di atas itu. Pastinya semua anak-anak bisa. Jadi cukup ini juga ya, cukup terbuka untuk semua siswa ya. Terbuka. Oh, ini berarti untuk umum juga bisa ya? Bisa. Hanya batas maksimumnya umur 30 tahun. Nanti setelah mereka daftar itu proses berikutnya apa itu? Setelah mendaftar kita ada psikotes dari interview. Psikotes itu di sekolah kita Di ya? sekolah. Betul. Digunakannya untuk apa psikotes itu? Pertama, untuk kita melihat seberapa minat anak-anak itu untuk mengikuti, seberapa serius. Ya dari situ kita ada tolak ukur. Baik buat orang tua. Orang tua bisa tahu dulu anak ini sekedar pengen melihat teman aja atau pengen benar-benar Benar, serius. ya. Karena ada yang sekedar pengen, oh Betul. teman saya kesana, saya juga lah gitu. Ikut ikut ya Pak? Ah. Iya, betul. Karena kita sudah tegaskan, belajar bahasa Jerman itu bukan hal yang mudah. Itu harus diperjuangkan. Namun semua orang pasti bisa jika berjuang. Nah, ibu-ibu ini Mungkin kemauan. betul. Oh, jadi ada kemauan ya Pak ya? Kalau malas-malas nggak bisa. Iya. Cuman mungkin Nomor satunya, waktunya Pak. ada yang berapa lama, lebih lama lagi belajarnya. Itu tergantung kemampuan anak-anak. Jadi ketika sudah masuk belajar bahasa Jerman, kita terima nih lulus psikotes sama interview, Oh. bukan Tes Hmm. psikotes dan interview itu di sekolah. Di sekolah. Nanti setelah lulus kemana? Nah, di sini belajar bahasa Jerman. Belajar bahasa. Jadi tujuannya bukan untuk apa-apa. Psikotes dan interview itu balik lagi untuk kita bekerja sama orang tua agar orang tua tidak mengeluarkan uang percuma. Ikut daftar ternyata anaknya cuma Benar. anget-anget Efektif lah itu ya. Itu kalau lulus belajarnya berapa bulan? Belajarnya estimasinya 4 sampai 6 bulan. Oh, 4 sampai 6 bulan. Betul, itu normalnya. Itu Nah normal. kalau seandainya Bu, kan kita kemampuan anak itu beda-beda dalam Iya. bahasa ya. Ada anak yang lambat menangkap misalnya atau lambat belajar gitu. Apakah dia 4 bulan itu nggak lulus atau tetap diperpanjang belajar gitu? Bisa diperpanjang sampai lulus. Oh sampai lulus. Iya, jadi begitu masuk, asal sudah lulus psikotes dan interviewnya, artinya kami sudah bertanggung jawab penuh bahwa saya akan membimbing mereka sampai lulus. Asal anaknya nggak nyerah, orang tuanya nggak nyerah support, kami akan Tetap terus terus berjuang. berjuang. Kalau saya tanya Pak ya, Boleh, silakan. Boleh. kebetulan anak kan sudah hampir 6 bulan. 6 bulan belajar sih. Sekarang kita berangkat ke Jakarta 9 Tanggal 23 ya, ya. Katanya tanggal 2 ini dia pulang ke Curug. 21 ujian ya, sudah. Katanya ya, betul-betul berangkat dari Jakarta ke Curug. Kalau seandainya lulus, kapan kira-kira berangkat ke Jerman? Nah, ini pertanyaan bagus. Untuk pengurusan, ya, setelah lulus ada proses lagi. Prosesnya proses apa saja? Pertama penempatan. Proses penempatan itu normalnya 2 bulanan. Ada yang 1 hari setelah kita kirim dokumennya langsung dapat perusahaan. Anda kan cocok dengan jurusan,
dan permintaan atau persyaratan dari perusahaan Jerman. Maksimum rata-rata sih 2 sampai 3 bulanan datang. Yang cepat ada. Nah, terus setelah itu pengurusan dokumen di Jerman. Nah, mereka harus urus kontrak kerja, mereka harus daftarin ke Berufsschule, ke kampusnya di Jerman. Ya, mereka harus urus asuransi, mereka harus persiapan apartemen, kontrak apartemennya. Ya. Estimasinya sampai keberangkatan 6 bulan. Ini sudah disampaikan di awal, memang prosesnya pendidikan 4 sampai 6 bulan yang normal. Proses pengurusan dari mulai dokumen lengkap sampai keberangkatan itu normalnya 6 bulan. Katanya kalau dari Bandung nggak ada lulus, dan tinggal di Jakarta. Kebetulan anak ada 2 orang. 2. Yang satu yang kecil di Sukabumi, pesantren Iya. dari Habib, adik itu. Iya. Itu nekat itu juga. Kebetulan dia kan tamat SDK di sini, terus ada Quran di Al-Kausar. Kalau ketemu dari Jawa Barat, dia pernah datang, ditanya segala macam terjawab. Akhirnya bilang Ustaz tuh, kamu jadi anak asuh saya tanggung jawab dan sekolah dari sekarang sampai kuliah. Kalau jadi yang Jerman Turki. Merinding gitu ya. Sekarang di Sukabumi ya. Mudah-mudahan lancar, sukses dua-duanya ya Pak ya. Kebetulan namanya istri kedua. Iya. Pertama nikah. Iya. Anak istri pertama kan barang nikah satu, yang satu lulus satu, setelah juga kan, keluarga juga terus ada keluarga SMA. Oke, sendiri ada pensiunan. Iya. Pensiun dari 2 tahun dari Kementerian Agama yang tahun 2006 keluar kuliah di Jakarta. Nekat-nekat juga dulu. Keturunan nekatnya bisa dari bapak ya? Iya, dari bapaknya. Jadi bapak yang nekat, anaknya juga. Iya. Tapi nekat ke arah yang bagus. Kebetulan Iya. orang tua saya, ibu saya, ibu kandung saya dari Jawa Barat dan Asal. Oh Sudah iya. juga. Saya orang Lawan juga. Bahkan di Jahir. Oke, silakan masuk. Kita ada sedikit. Oh iya. Saya grup ini Oh iya. barang rantau. Mudah-mudahan lancar, ada ujiannya, tinggal nunggu hasil berarti ya Pak ya. Iya. Nunggu hasil ujian, ibu juga putra-putrinya semoga lulus ya dan bisa langsung diproses. Karena syarat kunci utamanya itu adalah lulus bahasa Jerman. Ada lagi, ada medical check up, nggak ada tinggi badan, syaratnya berapa sebetulnya ya Pak ya. Cuman kita memang menyesuaikan kalau yang terlalu pendek karena mereka akan kesulitan nanti di Jerman. Terlalu gemuk pun sama, jadi yang ideal. Dari Jermannya nggak ada syarat tertentu, tinggi badan, gigi mesti putih, tato, piercing, segala macam nggak ada. Cuma dari kita yang mikirin gitu ya. Betul, kita mikirin kalau misalnya nanti anaknya kesulitan di Jerman, kita juga nanti yang repot. Makanya pada saat psikotes interview mungkin ada sedikit gambaran buat itu. Pada dasarnya mah tidak ada, semua orang bisa, ya. Terbuka untuk umum yang baru. Berarti Bu, sesudah penempatan itu langsung mencari fasilitasnya itu dari PTBE atau Betul, gimana? kami semua yang kerja. Biasa Sampai kerja gitu ya. iya, coba semuanya sudah. Jadi sampai Jerman sudah tahu apartemennya di mana, tempat kerjanya di mana, kuliahnya di mana, asuransinya apa, sudah semuanya. Tinggal anak-anak perjuangannya di mana? Ya di sini. Ya, Berapa lama itu dan misalnya? Berapa? Berapa lama di Jerman kuliah? Pendidikannya kan 3 tahun. Pendidikannya 3 tahun, tapi setelah lulus bisa bekerja di Jerman sebagai tenaga kerja ahli. Silakan diminum Pak. Terima kasih. Ini kita ada sponsor sedikit. Ya. Mulai podcast keempat mulai masuk sponsor ya. Nanti ke 5 dan seterusnya mungkin lebih banyak lagi sponsornya. Benar Pak Jilang? Ini resto ya. Harus kafe nih kan. Yang mau sponsor boleh. Yang mau sponsor boleh, kita menampung sebanyak-banyaknya. Oke, nah kita sambil ngobrol juga Pak ya. Boleh. Kita sambil ngobrol boleh ya. Jadi yang perlu diperhatikan oleh anak-anak itu ya hanya kesiapan mental, kesungguhan, kemudian bagi orang tua itu ya hanya biaya pendidikan gitu ya. Betul. Untuk biaya pendidikan boleh kita tahu? Boleh, tentu saja. Untuk biaya pendidikan tahun ini, ya,
ya tahun ini adalah 32 juta. Meliputi include di sini sebenarnya dari brosur itu sudah di Oke, ini sudah ada nanti brosur ya? sudah ada brosur, nanti bisa di share. Kemudian orang tua kelas 3 juga semuanya hampir sudah dapat. Di sini include-nya biaya sudah meliputi apa saja. Biaya pendidikan hingga level B1. Level B1 adalah level pendidikan bahasa Jerman intermediate. Iya, Nanti ada tengah-tengah. level-levelnya ya Bu ya? Ada level-levelnya. Level-levelnya bukan level 21 ya. Pedes enggak ya. Ya, Itu Oh, pedes. Nah, ini ada A1, A2, B1, B2, C1. Ya, anak-anak ada berapa? 5 level itu? 5 level untuk foreigner, untuk orang asing. Nah, dan di sini hanya diperlukan untuk B1. Ya, iya betul. Itu untuk biayanya sudah meliputi pendidikan termasuk untuk asrama pendidikan yang di Bandung. Kita rencananya 3 bulan di sini, 3 bulan di Bandung. Pendidikannya untuk tahun ini. Lalu biaya ujian. Ujiannya bukan ujian yang ada kita. Kita ada ujian, tryout, persiapan, termasuk di level-level bawahnya kita ada ujian. Namun untuk level B1 itu yang kita akan mengikuti ujian yang mengadakannya institusi Jerman. Gitu. Jadi bukan kita. Oh, langsung dari Jermannya ya? Betul sekali. Jadi kita nggak bisa ngajar terus ngadain ujian sendiri. Oh, iya, benar. Tapi ujiannya internasional. Lalu ada asrama pendidikan, pendidikan keterampilan, pembekalan sistem pendidikan di Jerman dan budaya, biaya terjemahan dokumen, biaya pembuatan visa, buku asli, buku dari Jerman, lalu modul pembelajaran lengkap, lalu ada kita juga punya Twitternya bahasa Indonesia, itu meliputi itu. Dan biayanya kalau misalnya anak-anak kita dari SMK 1 Jangan belum lulus dalam 1 kali ujian, itu tidak ada tambahan biaya Oh, apa-apa ada lagi. yang menyebutkan tadi Bu, ya? Kalau 4 bulan kan ini atau, Iya. rata-rata 4 bulan. Betul. Seandainya belum lulus 4 bulan itu Iya. tidak ada tambah biaya Bu, ya? Buat pendidikan tidak ada tambahan apa-apa lagi, kecuali buat ujiannya. Ujiannya. Ya, kalau ujian kan memang berbayar dan bukan ke kami bayarnya, nanti langsung ke institusi. Yang dibayarkan hanya 1 kali. Oke, yang include Betul. 32 juta tadi. Betul. 32 juta worth it juga ya. Oke, jadi bisa langsung bekerja di Jerman ya Pak ya? Langsung balik dalam setahun mungkin bisa Iya. langsung balik. Ya? Oh, nggak Hitungan tahu, bulan, ya? hitungan bulan. Hitungan bulan. Betul. Kalau dilihat dari uangnya. Tapi ada juga yang jauh lebih keren daripada uang. Itu ilmunya Ilmu, dan benar. di Jerman bisa dapat penghidupan nggak short time, tapi bisa long term di Jerman. Bisa pulang ke Indonesia tiap tahun juga kalau punya uang. Kunci ya kan? Karena ongkosnya nggak dibiayain. Karena anak-anak di sana selama pendidikan pun dapat cuti berbayar selama Terus ke 24 Jerman hari. berapa Bu? Dari Jakarta? Kalau lagi normal Pak, sekarang ini lagi promo. Nah, lagi promo ada 8 juta PP Jakarta Munchen. 8 juta lagi promo. Bukan jadi iklan deh. Tapi kalau promo berapa dong? Kalau nggak promo, apalagi sekali jalan ya Bu ya, misalnya buat anak-anak kita itu memang mahal. Dan lagi anak-anak kita itu belinya memang deketan, keluar visa langsung berangkat. Biasanya nggak lama, maksimum 2 minggu. Dan harga tiket pesawat kalau deketannya itu memang mahal. Sedangkan Jakarta menghulu ada sekarang justru sekitar 200. Iya betul. Betul. Nah, kalau Pulang anak kan perlu cara pulang. Pokoknya yang punya pesawat. Iya. Ada susah untuk pesawat. Nah, 1 kali jalan untuk anak-anak kita yang mepet itu biasanya antara 10 juta sampai 15 juta. Tapi kalau jauh-jauh hari, kalau kita mau liburan nih, Bapak mau mengunjungi nanti, Ibu mau berkunjung Pengen juga Bu ke ya. Jerman. Setelah anak Ada di jalan. Jerman, misalnya 6 bulan sebelum keberangkatan itu sudah beli tiket, itu bisa. Biaya nyari tiket keluar itu biasanya 8 jutaan udah dapat kan. Kalau Pak Asep juga bulan Juni ya Pak ya, kita kunjungi anak-anak di sana. Monitoring. Monitoring. Kemana Bu? Mudah-mudahan aja. Ke Jerman, insya Oh, ke Allah. Jerman. Iya. Ikut dong Pak. Mudah-mudahan lancar di sana ya Pak. Iya. Iya. Saya Zoom meeting. Kalau kita bisa bahasa Jerman ini, Kita ngomong curug. kalau bahasa Inggris saya bisa juga. Benar bahasa Jerman dulu. Mungkin kebanyakan orang Jerman bisa juga Pak ya. Bahasa Inggris. Enggak selalu. Namun Ya mungkin banyak. Tapi mereka itu termasuk orang yang bangga dengan bahasa. Jadi seperti Jepang lah, mereka maunya bahasa Jepang. Jerman itu termasuk, kan kalau kita bangga ya berbahasa Inggris, karena Inggris negara maju. Kalau Jerman sama Inggris, ya saya maju gue maju. Oh, iya. Ngapain gue Saing ya. ngapain gue mesti pakai bahasa lo gitu kasarnya.
Olah, mungkin masih ada yang penasaran tentang perangkat ini? sedikit lagi. Iya. Dalam masa belajar. Mungkin dari penonton podcast kita kan pastinya banyak ya Pak Oh, ya. banyak dong. Dari 2 juta ya? Iya 2 juta iya. Jadi mungkin di sini kan dari kalangan anak SMP yang nyari mau sekolah di mana bisa langsung ke SMK 1 ya Pak ya. Benar dong. Betul banget, karena memang saya apresiasi sama Pak Asep adalah kepala sekolah yang visioner, futuristik. Beliau nggak mikirin hanya teknis teori sekolah, tapi memikirkan ke anak-anak lulusannya. Outputnya gitu ya. Beliau kepala sekolah yang luar biasa menurut saya, dan jarang lah kepala sekolah. Mungkin banyak ya, banyak sekali bahkan kepala sekolah yang berprestasi. Namun salah satunya adalah Pak Asep. Banyak proses. Mungkin ada siswa-siswa SMK 1 beliau. Kita langsung tanya aja mungkin ya ke wali siswa Iya, gitu ya betul. mengenai anaknya ini Pak, gimana kesan-kesannya sudah disekolahkan di SMK 1 Jamapol, kemudian sekarang mau berangkat ke Jerman, gimana itu kesannya? Saya sangat bersemangat di sini. Pertama kemauan dia. Saya merasa karena nekat juga dulu kecil-kecil. Tahan merantau dari tahun 72 berangkat ke Jakarta. Saya kan dulu sekolah saya SDR dulu Pak. Iya. Merakyat tidak tamat SD enggak. Pada masa SMP enggak. Saya pergi anak baru. Terus kuliah di Universitas Islam Jakarta. Alhamdulillah masih ketemu Pak Hatta aja saya. Waktu itu ini operasi terus Pak Hamka. Jadi Kesan-kesannya terhadap sekolah ini gimana Pak? Ya. Anak yang sekolah di sini? memang kesan saya sangat bersenang hati ya, karena dia yang mau. Pertama saya tawar dulu kan, saya masukkan SDS karena saya sekolah agama ya. Setelah itu pindah ke pintu satu. Tamat itu langsung masuk SDS. Jadi bulan apa mau? Saya mikir dulu dan mungkin apa sih berat atau dari yang lain lah. Tidak apa-apa lah. Karena dia mau, tetap membela. Istilahnya senang kemauan itu. Kalau disuruh tidak mau, berkena kemauan, termasuk anak saya yang kedua. Baru umur 13 tahun. Ayah, saya merantau, jangan dilarang. Ke sana pun. Saya merantau, saya mau cita-cita mau hafis Al-Quran. Baru berjus menghafal kan. Ditawar, ditanya segala macam dari sepatu. Akhirnya diambil dengan disekolahkan di sekolah. Jadi singkatnya Bapak juga seneng Pak ya, selain anaknya mau, kemudian sekolah juga menjembatani. Iya, itu pokok. Kalau dari Ibu gimana? Kesannya terhadap sekolah kita gitu? Ya, saya senang dengan sekolah ini. Pokoknya SMK 1 keren. Bagi yang saya sarankan untuk memasukkan anaknya ke SMK 1 ini. Wah, ini testimoni ya dari kita. Kalau Ibu gimana Bu? Kalau aku dari anak pertama sekolah di sini Kiki Pandora. Anak pertama yang mau berangkat ke Jerman, anak Anak ketiga. Oh, tiga. Yang kedua yang nggak mau sekolah sini sekolah di SDM atas karena ekonomi nggak tamat. Yang kedua yang ini janji kalau mau sekolah kita orang punya. Pernah dia berjalan pulang jalan ke Karangnya berjalan. Kalau pergi bapak mau kerja antar motor satu kan, kau pulang berjalan. Jalan. Sekarang senang juga sekolah. Orang ini Torah dan dua. Dari zaman saya enggak ada. Iya benar Pak. Saya Ya, sekolah kalau dari nggak ada uangnya gimana? saya dari tahun 60 ya. Dari tahun 60 sekolah jalan kaki sampai Taman Lanjutan atas. Kalau waktu itu jalan kaki semua kali ya. Ada motor, ada mobil, ada sepeda. Ada sepeda baru seminggu dimalingkan orang. Oh Nekat iya. balik ke Jakarta. Nekat dari Pasar Atas naik DKA. Betul kapal meninggal naik kereta api sampai Berlumui, terus sampai ke Lampung, baru naik Krakatau. Laut ke laut. Balik lagi ke kemauan kita Pak ya. Sampai itu terus masuk Jakarta tahun 72, langsung kuliah. Masuk yang Ciputat dulu,
dan dari mana saya makan ini. Saya tidak mengharap-harap kiriman dalam keadaan nekat. Kerjaan saya, Pak Asep, bukan gunting, suruh pilih, dari kondektur bus kota pelantan terus dibuka. Alhamdulillah, alhamdulillah dalam 9 kak. Pertama saya tawarkan kejaksanaan ini. Ketiga yang saya dapat agama saya dia agama. Betul. Mohon maaf kita karena waktu kita tidak banyak, mungkin kita setelah ini Pak ya, setelah ini kita ngomong lagi, kita minta pendapat dari Bapak dulu Pak, yang anaknya ke Lampung Pak. Yang Bapak udah bekerja ya Pak yang nanya Pak ya? Terima kasih kepada SMK yang dikomandoi Kepala Sekolah Pak Asep Rahman, kami yang anaknya alumni dari sini yang sudah menikmati program yang ditawarkan oleh sekolah ini. Anak saya di samping yang ke Jerman juga yang bekerja di dalam negeri. Nah, salah satunya anak saya ikut di SBM dengan berbagai proses tanpa ada biaya dan ditempatkan di seluruh Indonesia. Kebetulan anak saya dapatnya 2 di Kalimantan, oke, di Lampung, oke. Jadi dia ngambil di Lampung dan ditempatkan di Bank BCA Lampung dan Karang dengan, nah ini berbangga di muka sombong, berbangga dengan penghasilan UMR Lampung. Wow. Ditambah transportasi, ditambah uang makan, ditambah dengan mes. Tunjangan yang lain-lain juga Pak. Iya, alhamdulillah sekarang sudah masuk BPJS juga. Nah, jadi saya himbau kepada yang orang tua nih Pak. Ya, yang punya anak sekarang yang kelas 3 SMP yang berminat untuk ke sekolah SMK, kita punya banyak program. Terutama saya yang sudah menikmati. Nah, jadi untuk anak yang sudah bersekolah di SMK ini, silakan ikuti program ini. Sekolah menyiapkan kita jadi orang untuk kedepannya maju, bukan orang yang mundur. Walaupun kita nggak pintar, anak saya nggak pintar, tapi kemauan. Ada kemauan. Nah, satu kemauan, dukungan orang tua itu harus. Gitu. Jadi kalau kita tangkap nih Kepala, anaknya mau, orang tuanya mendukung, sekolah mendukung juga Pak ya. Jadi itu jadi. Itu kuncinya Pak ya. Oke, mungkin kita ada di ujung podcast ini ya, Kepala. Insya Allah podcast kelima kita di Jerman ya Pak ya? Mau ikut ah? Boleh ikut lah. Ya, masih ngarep ya. Iya. Nah, seru banget ya Pola kita ngobrol-ngobrol dengan Kepsek, dengan narasumber kita, dengan wali siswa juga hari ini. Gimana sekolah kita ini selain menyediakan pendidikan yang bagus, kemudian kita juga menjembatani untuk siswa ini bisa langsung bekerja gitu Bu. Memiliki skill juga yang terutama ya Pak ya. Mungkin penutup dari Pak Asep ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu, orang tua siswa yang saat ini masih siswanya anaknya kelas 9 di SMP maupun MTS ya. Mari pada saat penerimaan siswa baru tahun ajaran baru di 2023 tahun depan, silakan mendaftar ya ke SMK Negeri 1 Rejang Lebong yang insya Allah ada banyak program yang disiapkan untuk para lulusannya sehingga setelah tamat atau lulus tidak menganggur. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ola seru ya? Seru, Oke. pastinya seru. Nah, kita udah berakhir podcast kita. Kita tutup dulu ya. Iya, kita tutup dulu untuk podcast yang keempat kali ini ya Pak. Kita ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Waalaikumsalam.